ketika saya ngomong, setelah itu ada cipratan di meja ini, saya pegang. Mas Ade pegang nih. Setelah itu Mas Ade belum cuci tangan, langsung ucek mata. Dari lantai 2 gedung C Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, please welcome UMK Talks. Pak Purwo, apa kabar? Alhamdulillah Mas Ade. Kesmas, apa kabar? Alhamdulillah. Oke, sehat ya? Alhamdulillah sehat selalu. Jadi dosen kesehatan masyarakat udah berapa lama, Pak? Saya baru hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Iya, jadi hampir 2 sekarang tahun. kesibukannya sebagai dosen kesehatan masyarakat. Betul, saat ini saya mengajar mata kuliah di Kesmas khususnya di bidang epidemiologi, Mas. Epidemiologi. Apa Ya. tuh epidemiologi, Pak? Oh, epidemiologi. Jadi epidemiologi itu ilmu yang mempelajari terkait determinan penyakit, Mas. Oke. Jadi penyebab-penyebab penyakit termasuk yang akan kita diskusikan pada hari ini. Oh gitu. Iya. Contohnya corona. Betul. COVID-19, Mas. COVID-19 Iya. panggilannya ya. COVID-19 corona virus disease. Kok bisa 19 tuh apa, Pak? Karena ditemukan pada tahun 2019. Oke, gitu cara penamaan virus ya. Iya, karena untuk meminimalisir ada stigmatisasi, Mas. Oke, supaya tahu bahwa itu awalnya ditemukan tahun 2019. Betul sekali. COVID-19 di mata dosen Kesmas seperti Bapak nih gimana, Pak? Bapak panik gak sih? Saya kalau masalah Orang lo panik, Pak, semua. nggak boleh panik, Mas. Kalau panik imun tubuh akan turun malahan. Oh, ngefek. Coba nanti Mas Ade lihat di berita jangan, nih. Oh, kirain sampai bilang. Oh, enggak. Coba panik gitu. enggak. Jadi ada di berita. Coba ini baru aja saya lihat di berita sejam yang lalu kalau nggak salah. Jadi ada press conference yang kasus 0102 itu. Ada yang sembuh ya? Udah ada sembuh. Dia menyampaikan kalau misalnya kita panik, imunitas turun akan mudah terserang COVID-19. Oke. Betul. Jadi pada dasarnya jangan panik. Jangan panik. Jadi panik jangan, waspada harus. Itu utamanya. Oke. Waspada harus. Waspada harus, panik jangan. Oke. Beda ya? Beda dong. Panik dengan waspada. Beda. Kalau panik kita melakukan sesuatu berlebihan, tidak dengan logika. Contoh misalnya kita terlalu panik membeli barang-barang misalnya kayak bahan pokok, setelah itu memborong hand sanitizer, kita memborong masker. Padahal banyak orang yang lebih membutuhkan. Contohnya misalnya tenaga kesehatan yang dia memiliki resiko tinggi terhadap terkena virus itu. Karena kumpul di rumah sakit. Nanti kalau mereka misalnya kayak tenaga kesehatan mau cari hand sanitizer, mau cari habis gimana, Mas Ade? Ya kan? Diborong sama masyarakat. Betul. Karena memang beberapa hari yang lalu saya tuh juga karena kita mencoba waspada ya. Jadi saya sama istri itu jalan, hampir di setiap apotek itu semua masker, semua hand sanitizer kosong, habis. Kalaupun ada pasti harga mahal. Kalaupun malah nggak ada, nggak ada sama sekali. Oh, ada di toko online. Oh, toko online gitu. Tapi harganya 10 kali lipat lebih mahal. Luar biasa. Itu yang dinamakan panik kok ya? Iya, jadi itu dampak dari panik, Mas. Oke. Dampaknya, jadi yang seharusnya tidak perlu kita lakukan ya. Betul sekali. Jadi nggak perlu panik, tapi tetap harus waspada. Betul sekali. Kan Bapak dengar info kita beberapa hari ini Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur memutuskan untuk mengurangi pertemuan kuliah tatap muka. Betul. Itu panik atau waspada, Pak? Itu waspada. Bukan panik. Kok bisa? Bisa. Kalau yang namanya waspada itu kita membatasi diri pada keramaian dan interaksi dengan orang banyak. Itu waspada. Tapi kalau panik kita melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Kayak tadi. Jadi beli masker banyak-banyak itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal itu, Mas. Sih. Karena sebetulnya masker itu digunakan untuk orang yang sakit saja. Jadi yang merasa sehat nggak usah pakai masker. Nggak perlu karena nggak apa-apa. Karena tapi saya khawatir, Pak. Misal saya khawatir. Jadi harus merasa kayaknya setiap hari perlu pakai masker. Oleh sebab itu saya cari ke apotek, saya beli banyak-banyak. Sebetulnya kepanikan itu karena ketidaktahuan saja, Mas. Ketidaktahuan dan bisa saja kemakan hoax. Virus COVID-19 itu dapat menular secara langsung atau tak langsung. Langsungnya seperti ini. Misalnya ada orang bertemu nih misalnya. Contoh ya, Mas, jangan sampai ya. Jangan sampai. Misalnya saya batuk nih. Setelah itu keluarlah cipratan
ya, Muncrat. Nah, chip muncrat gitu. Nah, muncratan itu bisa saja mengandung Virusnya ya. Iya, itu secara langsung. Langsung. Kalau nggak langsung, misal begini, ketika saya ngomong, setelah itu ada cipratan di meja ini, saya pegang. Mas Ade pegang nih. Setelah itu Mas Ade belum cuci tangan, Langsung cucuk mata. langsung ucek mata. Setelah Kena. itu ngupil misalnya. Ngupil. misal. Disensor nanti. Disensor. Itu bisa kena, Pak? Bisa kena. Jadi ada penyebaran yang secara langsung sama tak langsung. Jadi ada direct sama indirect. Oh, jadi bukan kalau lagi di jalanan gitu, kita lagi naik motor, bukan dari udara gitu? Oh, enggak ya? Enggak. Bisa dia nyebar dari udara, bukan ya? Tidak bisa, Mas. Jadi dia di udara tidak bisa, karena kan harus ada yang kontaknya, sentuhannya tadi. Oke. Begitu. Oh, makanya pilek bersinnya itu yang diawasi ya? Ya, jadi kayak misalnya batuk, bersin, itu harus diawasi dan harus ada etikanya bersin itu. Nggak boleh sebetulnya kita nutupi bersin pakai tangan, kurang baik juga. Oh, dilarang? Sebetulnya kurang baik. Kurang baik. Bagus saja ditutup, tapi kan nanti misal begini, ketika saya bersin, terus saya pegang. Saya pinjam pulpen Bapak. Nah, langsung saya pinjam lagi pulpennya. Sebetulnya kalau bersin atau batuk, tutup dengan siku, bukan siku ini Mas ya, tapi siku yang dalam. Siku dalam. Iya, kan nggak mungkin nyeruan. kan nggak sampai. Jadi gini, gitu ya misalnya, atau bersin, hacing gitu ya misalnya. Gini juga. Gini aja. Karena kalau di tangan, kita tutup pakai tangan seperti ini, kita megang apapun, ada orang kena. Jadi kita harus membiasakan pakai ini ya. Nah, itu yang karena kebiasaan sih sudah pakai. Iya, pakai tangan. Nah, itu yang dinamakan local transmission, Mas. Jadi transmisi lokal. Iya, karena dari tempat sesuatu tadi gitu. Karena ada di berita-berita yang di TV kan ada yang nama imported cases, itu dari luar negeri, ya, impor ya. Setelah itu atau lokal. Jadi dari meja dan sebagainya. Local transmitted. Gitu. Jadi langkah UMKT ini tepat sekali, Pak. Tepat sekali. Walaupun sebenarnya kita belum ada yang positif nih kan, jauh. Ya mudah enggak lah. Gitu. Iya, Samarinda kan belum. Tapi jangan sampai Mas. Ya, ya enggak kan gitu ya. Tapi UMKT udah ambil keputusan duluan. Iya, tepat. Meliburkan kuliah yang tatap mukanya. Iya, diganti dengan daring online. Gitu. Itu udah sangat langkah yang ini. Dan itu waspada ya. Waspada. Bukan panik. Bukan juga berlebihan. Karena itu merupakan cara atau merupakan bentuk social distance, Mas. Social distance. Iya, social distance. Jadi menjaga interaksi dengan orang. Setelah itu itu yang dimaksud social distance itu iya, ya? setelah itu juga ketika walaupun kita ketemu, itu paling tidak 2 meter jaraknya. Nah, kita berapa meter ini? Ini kita 2 meter nah ya. Kita nggak tahu ini 2 meter ini. Ini 2 meter kok. Itu kita terhalang meja. Kenapa harus 2 meter? Iya. Karena begini, ketika bersin atau batuk, muncratan itu nggak sampai lebih dari 2 meter. Kecuali ada atlet bersin ya. Bersin, ketika sekali bersin langsung jauh ya. 5 meter, 10 meter. Oke, jadi langkah pemerintah provinsi, pemerintah kota, UMKT dan beberapa lembaga institusi pendidikan dengan mengurangi tatap muka di proses pembelajaran itu sudah tepat sekali. Tepat sekali karena untuk mengurangi kontak langsung dengan orang. Tapi tadi kalau misalnya kita sudah ada perkuliahan diubah ke online, jangan kita malah main-main ke mall, jangan malah main-main ke tempat keramaian. Itu terjadi di beberapa provinsi, yang bahkan malah sudah terjangkit corona, malah pergi ya. Jadi diliburkan, terus malah ke tempat wisata, ke pantai rame. Iya. Itu yang salah, Pak ya? Yang salah itulah. Itu sama aja. Itu sama aja kita kayak mencari masalah, Mas. Cari masalah ya. Jadi memang disarankan setelah kita kuliah online itu tetap di rumah. Tetap di rumah dan kalau bisa jangan pulang kampung malahan. Jangan pulang kampung. Iya, kan kita anak-anak mahasiswa nih kan biasanya kan. Iya. Yang dari jauh. Ya gitu kita nggak tahu di bis kah atau di terminal kah, stasiun. Nggak ada stasiun di sini ya. Nggak ada. Belum ada kereta. Jadi di bis kita nggak tahu apakah pintu bis itu bersih atau tidak. Itu kan semua orang megang itu ya. Betul. Jadi jangan sampai kursinya gitu ya. Berkas siapa kita juga nggak tahu. Iya sih, benar-benar. Betul. Jadi jangan sampai pulang kampung kita malah membawa virus untuk keluarga di rumah. Dan katanya ada orang yang terjangkit tapi nggak ada gejalanya. Iya ada. Jadi nggak tahu kalau. Nggak tahu.
ada sedikit gejala batuk pilek Langsung misalnya. periksa. Tapi misal batuk pilek itu udah pasti. Tapi kalau misalnya itu berlanjut langsung periksa. Langsung periksa. Nggak Ya. usah nanti nggak usah. Jadi saran sampai nih untuk mahasiswa UMKT dan masyarakat pada umumnya, untuk kalau memang tidak ada keperluan keluar, Tidak perlu keluar rumah. tidak perlu keluar rumah. Betul, Menjaga. dibatasi. Dibatasi. Mending di rumah saja, makan yang bergizi itu yang utama sebetulnya. Olahraga itu yang utama. Imun itu yang penting Imunitas ternyata ya. itu yang penting. Karena katanya virusnya belum ada obatnya, Iya, gitu. belum ada obatnya. Dan memang tapi ada yang sembuh kok, Pak. Iya, jadi untuk sembuh itu memang ada intervensi, tapi saya nggak tahu bagaimana intervensinya. Dia setelah pasti dia COVID, dia terkena positif COVID, dia kan diisolasi tuh, Diisolasi. di rumah sakit, dan itu oleh ahlinya, dan itu entah diberikan intervensi obat dan sebagainya, yang vitamin dan sebagainya. Yang penting kalau diisolasi jangan takut. Karena kan ada berita yang orang kabur itu Mas ya. Iya banyak. Nah. Saya baca sekitar ada 2 atau 3 berita gitu. Sudah masuk rumah sakit terus hilang. Iya, karena itu kemungkinan ketakutan. Jadi Termasuk panik ya. Jadi merasa kayak penjara dan sebagainya. Nggak usah panik sebetulnya. Karena saya yakin Padahal itu langkah yang tepat. langkah yang tepat. Karena saya yakin pemerintah menyiapkan yang terbaik saja. terbaik. Iya, betul lah. Nggak mungkin ada pemerintah yang ya udahlah bebas, nggak mungkin. Justru malah dengan kita pergi kabur itu Malah itu yang membahayakan orang yang di luar kan ya. Betul sekali. Kayak gitu Mas Ade. Bahkan di UMKT itu dikasih syarat kata Pak Rektor, kita disuruh bawa sejadah masing-masing. Betul. Itu salah satu cara untuk meminimalisir kontak dengan alat ataupun lantai yang kita nggak tahu ada virusnya atau nggak di situ. Benar. Ya. Jadi penyebaran lewat tempat ibadah bisa saja Bisa terjadi. saja. Ya, jadi itu yang saya katakan tadi, ada yang direct sama indirect. Kalau direct orang Langsung ke orang, bersihin. person to person. Kalau indirect melalui Perantara. entah meja, entah ballpoint, Lantai. Makanya sekarang kan di musola UMKT sudah nggak ada sajadah itu. Iya, sejadahnya ditarik dibersihin. Iya, kan lebih enak bersihkan pakai kalau di lantai ya, dipel dan sebagainya, kayak gitu sebetulnya. Jadi hati-hati saja. Jadi kemarin tuh kan ramenya tuh kan masker habis, tisu enggak ya? Tisu. Masker sama hand sanitizer. Betul sekali. Apakah perlu memang wajib hand sanitizer atau bisa diakalin pakai yang lain, Pak? Bisa pakai sabun, Mas. Sabun cuci tangan. Sabun pun sebenarnya efektif. Iya, efektif aja. Hand wash. Iya, hand wash. Jadi sebetulnya kita nggak harus panik pakai hand sanitizer, ya. Cukup pakai sabun cuci tangan itu juga tetap bagus untuk menghilangkan virus. Yang penting kalau cuci tangan jangan cuma sekedar masukin keluarin, jangan. Oh gitu. Jadi minimal 20 detik. 20 detik. Nah, jadi di air dulu. Di air. Ya, nanti. Bagian mana lagi? Setelah itu dikasih sabun, ya, baru dicuci tangannya. Full ya, putar-putar. Ya, full putar, sela-sela jari, kuku, setelah itu dan punggung-punggungnya seperti itu. Itu saja sebenarnya sudah cukup. Tapi harus rutin. Waspada. Kalau habis dari luar, kita jangan langsung megang wajah sebelum cuci tangan. Wajib cuci tangan pakai sabun dulu. Iya, karena kenapa harus tangan? Karena tangan ini karena kita nggak sadar kita, Mas. Misalnya mau megang mana gitu. Iya. Kalau kaki kan nggak mungkin. Iya sih. Kan nggak mungkin kaki langsung kucek mata. Betul gitu. Jadi mungkin berarti makan pakai tangan pun dihindari juga ya? Kalau bisa. Iya, kalau bisa pakai sendok. Sendok pun juga sebetulnya beresiko juga. Ya ada aja sih sebenarnya. Ya ada aja, semua beresiko. Tapi yang penting dengan kita tadi mencuci tangan, setelah itu mencuci sendok dan sebagainya dengan bersih, itu sudah aman sebetulnya. Meminimalisir, Mas. Jadi sebenarnya yang harus kita ketahui itu waspadanya, Pak ya. Waspada. Bukan paniknya. Panik jangan, karena saya ulangi, panik tadi itu justru malah merugikan diri sendiri, entah itu dari imunitas turun, setelah itu, dan kalau misalnya ada panik buying, misalnya beli berlebihan, kasihan yang orang yang lebih beresiko, kayak tenaga kesehatan yang harusnya perlu jadi masker nggak dapat. Kayak gitu ceritanya. Karena memang UMKT kemarin itu sampai Pak Rektor bikin edaran begitu karena memang mobilitas
dosen dan mahasiswa kita memang tinggi-tinggi Pak. Betul. Jadi beberapa dosen itu ada yang harus ke Pulau Jawa dan sebaliknya, ada yang ke luar negeri. Oleh sebab itu Pak Rektor bilang ditahan dulu. Jangan ada yang keluar daerah. Iya. Kalaupun ada yang sudah keluar daerah, ditahan dulu di rumah. Betul. Sampai menunggu 14 hari. Kan mendukung itu Pemprov Kaltim, lokal lockdown. Oke. Jadi memang itu langkah yang tepat sekali. Tepat, Pak, ya? Betul, langkah yang itu tepat. bukan sebuah kepanikan. Bukan sebuah kepanikan. Kalaupun mau keluar rumah tadi, hal yang penting saja. Oke. Ya, hal-hal yang penting, tidak harus kongko bareng. Kalau nggak perlu. Ya, kalau nggak perlu. Oke. Itu. Jadi, kalaupun misalnya ketemu, jaga jarak, itu yang utama. Jaga jarak ya. Iya, yang tadi social distancing tadi itu. Oke, sip. Lanjut. Iya. Jadi apa kan udah corona ini udah rame dari bulan Desember Pak ya? 30 Desember 2019 ketemunya. Itu sudah viral banget Sudah di Tiongkok. Di Cina ya, di Cina. Terus masuk ke Indonesia waktu awal itu saya pernah dengar apakah memang bahasanya case fatality rate. Oh, CFR ya. CFR-nya tuh rendah. Ya, betul. Sebenarnya maksudnya rendahnya tuh gimana sih Pak? Ya. Jadi begini, untuk corona ini memang agak unik Mas Ade. Kan bilangnya rendah, tapi kok kita heboh? Nah, jadi sebetulnya CFR-nya rendah, tapi penularannya tinggi. Maksudnya gimana tuh? Misal begini, penularan cepat, tapi angka kematian lebih rendah daripada yang tertular. Kalau dulu kan ada SARS, ada MERS. Kalau SARS itu angka kematiannya tinggi. Lebih tinggi sebetulnya. Berarti dari ini lebih bahaya. Sebetulnya lebih bahaya SARS dan MERS. Dan dulu kan juga ada flu burung dan sebagainya Mas itu kan dulu heboh juga ya. Heboh tuh. Dulu itu kematian tinggi, tapi penularannya agak lebih rendah. Tapi kalau untuk corona ini atau COVID-19 ini nyebarnya gampang banget. Nyebarnya lebih gampang, tapi dari kematian lebih rendah. Hitungannya lebih rendah. Iya, makanya yang di Indonesia kita baru kemarin yang meninggal. 5 atau 7 saya lupa. Sekitar itulah pokoknya Mas. Dan yang terjangkit 174 sekarang Pak. 174. Itu bisa dilihat di webnya Kemenkes. Sudah disediakan ya? Disediakan. Jadi untuk menghindari hoax dan sebagainya, daripada Anda harus nge-share yang nggak pasti, betul, konfirmasi dulu berapa jumlah dan sebagainya, ada di web infeksiemerging.kemenkes.go.id atau googling saja infeksi emerging Kemenkes, ada keluar. Sudah muncul ya? Betul sekali. Jadi memang teknologi yang sekarang ini kita harus bijak juga Pak. Iya betul, karena kalau kadang kita tuh korban sebenarnya nggak terlalu ini, tapi karena media yang kita saring itu salah gitu kan. Jadi yang panik. Kita terima gitu kan, hoax yang kita dapat, kita langsung panik. Ya itu makanya jadi kepanikan tadi yang menyebabkan bisa saja imunitas turun. Imunitas turun akan mudah. Gampang banget. Dan mungkin begini, kita di media sering dengar suspek gitu ya. Iya, jadi serem gitu. Padahal suspek itu belum confirm. Jadi belum. Ada beda dua ya. Ada beda. Ada suspek, ada confirm. Kalau suspek itu diduga. Baru diduga. Belum tentu dia kena positif. Okay. Tapi kalau sudah confirm dia positif corona. Betul. Berarti yang 174 confirm. Iya, confirm memang dia corona. Nah, di Kaltim ada yang mengatakan suspek di Balikpapan ya, di Balikpapan ada kalau nggak salah di beritanya suspek. Jangan takut dulu suspek itu baru diduga. Kita baru dengar kata suspek di Balikpapan udah mikirnya ada corona di Balikpapan, padahal belum tentu. Belum tentu. Betul. Jadi nggak usah terlalu panik. Karena tapi harus tahu ilmunya. Betul, karena tadi kepanikan itu ada karena kita nggak tahu ilmunya, kita terlalu kemakan hoax tadi. Oke. Jadi sebenarnya Bapak nih nggak terlalu panik? Enggak panik. Jadi semenjak ada edaran macam-macam itu dari pemerintah, dari UMKT udah paham aja ya gitu. Iya, ya memang itu langkah yang tepat. Iya, tidak usah panik. Yang penting kita tahu protokolnya, misalnya cuci tangan sebelum memegang wajah, semuanya, benda-benda, menjaga jarak, meminimalisir bertemu dengan orang banyak. Iya, itu sebetulnya sudah mengurangi resiko. Sangat mengurangi. Iya, kalau kita sudah maksimal mengurangi resiko, walau alam kita kena misalnya, ya memang sudah
Ya memang sudah saatnya, Udah jalannya ya. udah jalannya. Yang Tapi penting tugas kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari itu. untuk menghindari itu semua. Oh, jadi sebenarnya beli masker yang berlebihan itu nggak perlu banget ya? Nggak perlu banget karena masker itu untuk yang sakit sebetulnya, Mas. Hanya untuk yang sakit. Iya, biar tidak menular kemana-mana. Menular kemana-mana. Iya, ketika dia bersin, ketika dia batuk, droplet namanya tadi ya, yang percikan tadi itu biar nggak kemana-mana. Jadi malah bikin masalah sosial yang lain ya. Iya, betul Gitu. sekali. Karena ketika mau beli orang lain Nggak ada. yang lebih perlu Malah tidak ada. malah nggak ada. Karena Benar, orang itu yang terjadi sekarang ini. Betul. Karena orang yang beresiko itu selain tenaga kesehatan yang menangani COVID, itu juga ada orang-orang lansia, Mas. Yang umur lansia 50 tahun ke atas, 60 tahun itu beresiko. Oke. Kemarin saya tuh dengar katanya sebenarnya COVID ini akan sangat berbahaya kalau kita ada komplikasinya, Pak ya. Betul sekali. Jadi komplikasi itu penyakit Tambahan. pendahulu Oh, Mas. sudah ada Sebelum duluan. ya, jadi sebelum kena COVID, dia sudah ada penyakit terdahulu. Misalnya kayak diabetes, Oke, jantung. ya, jantung atau penyakit penyerta lah. Oke. Jadi malah memperparah. Memperparah. Betul. Jadi ada kasus, jadi rata-rata kasus yang sembuh itu karena imunnya yang memang imunnya memang bagus, kuat ya. Emang kuat dan memang dia mengikuti protokol dari pemerintah untuk penyembuhan COVID ini. COVID ini. Buktinya udah ada yang sembuh. Oh iya, sudah ada yang sembuh. Sekitar berapa kemarin yang sembuh ya? Ya lumayan banyak lah, Mas. Tentu harusnya berita yang disebar adalah bagaimana orang yang sembuh ini kan. Harusnya kita harus tahu apa aja yang dilakukannya. Iya, Jadi kita bisa tiru kan? Bukan yang membuat kepanikan Iya sebetulnya. sih. Coba Jadi- iya karena sekarang udah banyak di berita-berita itu, di berita online itu. Betul. Cari saja pasien sembuh corona sudah ada di situ. Malah yang sembuh sudah diminta press conference di media untuk nge-share apa sih yang terjadi. Betul. Jadi Gitu. sebenarnya jangan panik, pahami ilmunya, Betul. dan kalau bisa meminimalisir ketemu dengan halayak ramai. Betul, karena bertemu dengan halayak ramai itu beresiko tinggi Beresiko untuk terjangkit corona. Kita nggak tahu karena COVID ini kan nggak kenal orang, Mas. Misalnya pejabat atau siapa kan tidak kenal. Iran, wakil presidennya kena, Betul, iya. wakil menteri kesehatannya Mm-mm. kena, Indonesia, Indonesia menteri perhubungan. ya itu kena juga. Padahal kurang hygiene apa? Ya itu makanya jadi. Pejabat-pejabat itu ya? Iya, makanya COVID ini tidak kenal siapa pejabatannya Apapun gitu. statusnya. Apapun statusnya semua diserang. Diserang. Makanya kita harus tetap waspada dan kita mengurangi. Sebetulnya mudah aja mengurangi kontak langsung dan cuci tangan atau kontak dengan orang banyak. Itu aja dulu ya. Itu aja Jadi cukup. kalau nggak perlu ya nggak usah keluar Nggak lagi. perlu nggak usah keluar. Gitu, dan jangan sampai ada yang meludah sembarangan. Wah, ini perlu juga nih. Ah. Karena kita kan pasti nggak sadar tuh, Pak. Kita nggak sadar. Kalaupun ada yang orang meludah sembarangan, paling tidak kita tahu ya, entah menegur orangnya atau kita mengingatkan atau kita tutupi langsung dengan tanah. Oke. Gitu di tempat yang diludahi tadi. Karena kita nggak tahu kan di tempat umum nanti ada siapa, Iya. ada ngapain. Nggak sengaja jatuh megang ludahnya tadi, habis itu gimana kan bisa saja yang Kena ya. terjadi. Betul. Jadi sebenarnya bisa sembuh sendiri kalau imunnya bagus. Iya, bisa sembuh sendiri, tapi tadi sembuh sendirinya ini bukan berarti Didiamkan. didiamkan, tidak. Makanya ada yang namanya isolasi. Isolasi, Di isolasi bukan berarti gini, kan ada berita tuh di online itu, corona bisa sembuh sendiri. Asalkan. Nah, ini ada asalkan ini. Biasanya orang stop bacanya. Gitu. Jadi Sembuh sendiri, udah iya, gitu doang. takutnya nanti ketika ngomong sembuh sendiri di rumah atau main-main kemana malah menyebar virusnya. Malah nyebar ya. Yang penting kalau misalnya batuk, pilek, setelah itu demam, setelah itu misalnya ada merasa kayak diare, ya, maka langsung tes, cek. Langsung aja datang ke fasilitas kesehatan. Kalau memang misalnya positif, jangan menganggap positif sembuh sendiri di rumah saja gitu, jangan. Oke. Jadi langsung saja di isolasi ya, nanti dilakukan oleh tenaga kesehatan, ditangani, akan sembuh. Oke, gitu. Kita doakan aja semoga Kalimantan Timur tetap aman ya. Gitu. Iya. Terakhir Pak, kalau dari himbauan prodi kesehatan masyarakat sendiri gimana sih Pak terkait corona ini? Ya, jadi kalau untuk dari kami dari Prodi Kesehatan Masyarakat, untuk masyarakat tidak perlu panik, ya, tetap waspada. Tetap waspada. Tetap waspada, minimal
cuci tangan sebelum memegang mata, wajah, dan bagi yang orang bekerja sebelum memegang anak atau mungkin betul. ketemu dengan istri minimal mandi dulu, ganti bajunya. Biasanya jangan langsung interaksi. Biasanya kan begini, kayak saya nih yang kangen banget sama anak gitu ya, yang masih kecil, tiba-tiba sampai rumah langsung gendong bayi. Kita nggak tahu yang menempel di badan, di tubuh atau di tangan kita. Bisa aja bayi kena itu ya? Bisa aja bayi kena. Lagi digendong terus menghirup. Maka masalahnya bayi dan orang lansia itu rentan. Rentan karena kelompok risti, Mas. Risiko tinggi. Siap. Betul. Oke, sangat memberikan kita wawasan luas. Semoga masyarakat setelah ini bisa lebih paham dan lebih waspada ya. Dan tidak panik. Dan jangan kemakan hoax. Jangan kemakan hoax. Betul itu Pak. Karena kita zaman sekarang tuh gampang banget gitu Betul. Kita nggak tahu itu dari mana infonya, bukan dari pemerintah, bukan dari yang pakar. Terus kita ngerasa bahwa ini sepertinya ini gini. Akhirnya menimbulkan spekulasi. Macam-macam. Jadi biasanya yang kita takutkan belum tentu terjadi. Iya, kita nggak usah takut dan sebagainya, karena ketakutan tadi menimbulkan panik, imunitas akan turun dan mudah diserang oleh virus COVID-19 ini. Jadi kita harus waspada. Waspadalah. Oke, thank you. Kita siap. salaman dulu.